Selamat pagi Pak Berkat. Ya, selamat pagi Bapak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Hari ini kita membuat janji untuk melakukan supervisi akademik. Iya. Tapi di sini Pak Berkat, sebelum kita mulai saya tegaskan lagi bahwa supervisi yang dimaksud di sini bukan mengoreksi, bukan menilai Bapak, bukan juga nanti akan menjatuhkan Bapak, tapi bagaimana kita sebagai rekan sejawat bisa saling memberikan masukan, dan syukur-syukur jika akhirnya nanti tujuan akhir dari supervisi akademik ini yang dibalut dalam bentuk coaching akan membuat baik Bapak sebagai coach dan saya sebagai coach bisa meningkatkan keterampilan yang akan dilatih. Nanti pada saatnya Pak Berkat akan menularkan ini kepada teman-teman yang lain. Nah, mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri dulu, Bapak mengajar apa, nama siapa, dan bagaimana? Makasih Pak. Perkenalkan, nama saya Pak Berkat. Saya mengajar matematika wajib dan menu kepeminatan. Itu Pak. Terima kasih. Di kelas mana aja itu Pak? Kelas 10. Di kelas 10 semua? Ya, di kelas 10. Selama menjadi guru, apa yang Bapak rasakan perasaannya? Yang saya rasakan selama jadi guru adalah yang pasti saya bahagia. Ya, karena jadi guru itu adalah suatu amanah, dan juga jadi guru itu adalah dari jiwa gitu Pak, dari diri saya sendiri yang ingin memajukan anak didik saya. Luar biasa. Ada cita-cita atau impian Bapak terhadap peserta didik yang Bapak ajar sekarang? Mungkin bisa dibagi. Kalau cita-cita yang saya inginkan ke peserta didik saya itu Pak, tidak muluk-muluk, yang pasti mereka bisa memahami, bahkan mengerti apa yang saya sampaikan, dan nanti apa yang saya sampaikan itu bisa mereka kembangkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Iya, sungguh luar biasa. Baik Pak, kita mulai saja ya dengan proses supervisi akademiknya. Pak Berkat ini mengajar matematika. Matematika apa yang besok akan kita ikuti ini Pak? Iya, besok kita akan mengajar matematika wajib, yaitu materinya tentang fungsi komposisi dan fungsi invers. Fungsi komposisi dan fungsi invers di kelas 10 IPS ya? Iya, baik. Apa aja tujuan pembelajaran yang akan Bapak ajarkan besok? Nah, besok itu tujuan pembelajaran yang saya ajarkan itu adalah diharapkan nanti peserta didik mampu menyelesaikan masalah komposisi fungsi dan fungsi invers secara benar melalui kegiatan uji kompetensi berupa kemampuan keterampilan IT mereka, yaitu membuat PPT. Oh iya, bagus sekali Pak. Area pengembangan yang ingin Bapak capai dari pembelajaran ini apa saja? Nah, ini yang saya harapkan ini adalah terletak di peserta didik itu sendiri Pak. Di sini saya akan melihat di sini ada beberapa karakter yang saya ingin kembangkan, yaitu adalah kepercayaan diri. Nah, terus yang kedua adalah kerjasamanya, itu yang penting. Itu yang saya lihat Pak, ada dua topik itu. Kepercayaan diri dan kerjasama dalam kelompok. Oke, ya. Kemudian indikasi keberhasilan dari tujuan pembelajaran serta area yang akan Bapak capai ini apa saja? Indikasi keberhasilannya. Indikasi keberhasilannya nanti bisa dilihat Pak dari mereka menyampaikan materi itu. Nanti saya suruh mereka presentasi, itu kita akan melihat nanti anaknya seperti apa, apakah anaknya itu berani, percaya diri dari dia menyampaikan informasi dari presentasi yang mereka buat itu. Pak. Nanti ada kolaborasi dari mereka, juga ada kerjasama dari yang mereka buat itu. Nanti akan muncul, ada kelihatan nanti setiap anak. Ya, baik Pak, saya kalibrasi. Bapak nanti menginginkan tujuan yang ingin dicapai, indikator keberhasilannya adalah mereka berani untuk berpendapat. Iya, benar. Kemudian mandiri, kemudian bagaimana terjadi interaksi. Gitu ya Pak ya? Iya, benar. Lalu sisa yang lain, mana yang nilai positif dan mana yang berkembang pada peserta didik. Baik. Strategi apa saja yang akan Bapak lakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran ini? Strategi yang saya lakukan adalah tadi sesuai dengan tujuan yang saya ingin capai. Strategi yang pertama adalah peserta didik harus memiliki percaya diri itu tadi. Itu dengan cara saya memberikan tugas dulu kepada mereka,
ya, supaya mereka lebih mandiri lagi dan bekerja sama lebih lagi. Nah, strategi itu menurut saya yang efektif Pak, menurut saya. Iya. Hanya memberikan tugas tanggung jawab yang sebebas-bebasnya kepada mereka. Baik. Gitu. Seandainya terjadi kendala Pak dari kegiatan pembelajaran yang Bapak lakukan besok, kira-kira ada rencana alternatif untuk bisa menyelesaikan kendala itu? Nah, Seandainya ada masalah. Kalau seandainya ada masalah, kalau masalahnya itu kita lihat dulu Pak. Kalau misalnya masalahnya kalau masalah hanya karena kesiapan atau gimana, kita ada tindakan-tindakan lain. Kalau misalnya kelompoknya tersebut tidak siap, kita beralih ke kelompok berikutnya. Beri kesempatan kepada yang sudah siap. Gitu, iya, jadi fleksibel saja Pak ya. Fleksibel, ya benar Pak. Fleksibel. Nah, Bapak ini memerlukan orang lain atau pihak lain nanti yang untuk membantu komitmen dan konsistensi yang Bapak lakukan di kelas? Ada yang mengingatkan jadwal atau mengingatkan cara, seandainya Bapak ada yang lupa atau belum menguasai, begitu? Kalau untuk ada orang yang untuk mengingat itu Pak, secara ini belum Pak. Iya, tapi kami kan memang ada komitmen kelas, memang ada di situ karena kami punya komitmen kelas, terutama masalah waktu. Kami sudah ada kesepakatan kelas di dalam kelas tersebut. Ya, kalau dari teman sejawat Bapak sama-sama guru matematika, ya, ada Pak, kami saling mengingatkan karena kami punya MGMK juga. Iya, melalui MGMK. Ya. Baik. Kemudian untuk memastikan bahwa target yang ingin Bapak capai itu benar-benar bisa dipenuhi, adakah orang lain yang mengingatkan atau akan membantu pekerjaan Bapak? Yang pasti itu Pak, sama kami kan memang ada GMP. Ya GMP itu kan kami saling mengingatkan satu sama lain. Oh, melalui MGMP saling itu. memotivasi ya di GMP itu sendiri. Supaya apa yang kami ingin capai ini akan berhasil gitu, karena tujuan kami juga sama. Seperti itu Pak. Baik, Pak Berkat. Kita akan simak, kita akan telisik, kita akan pelajari apa saja yang perlu kita kembangkan sesuai dengan keinginan Bapak tadi, agar siswa bisa mandiri, berani menyampaikan pendapat, bisa berinteraksi dengan positif, kemudian mereka pada akhirnya berkembang. Kira-kira besok kapan Pak kita akan ketemu ini, masuk kelas ini? Besok Pak kita akan masuk kelas di jam yang pertama, yaitu jam 6.30, nanti kita akan mulai di sana Pak, di kelas baik. 10 PS2. Ya, terima kasih Pak Berkat atas waktu dan kesempatannya. Kita akan meningkatkan apa yang Bapak sudah rintis dan semoga menjadi amanah bagi kita semua. Terima kasih Pak, selamat pagi. Selamat pagi. Duduk dengan kelompoknya masing-masing. Dengan kelompoknya masing-masing. Gimana Kak? Oh, 1, 2, 3, 4. Apa? Sebagai kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi kelas 2. Sebelumnya perkenalkan nama asli. Tapi pakai mic ya, soalnya cuma kayak Lain inverse Y. Oh ya sudah ya. Yang sampai salah. ini kalian bab berapa? Bab 2 aja. Bab 2 aja. Kakak ini ada kemarin yang kalian kumpulkan tuh. Kemarin yang kalian kumpulkan. Apa ini Pak? Kemarin tuh kan ada di sini loh. Ini apa Pak? Ya siap Pak. Oke. Siapa Kak? Ya. Baik, selamat pagi. Ya, untuk pertemuan hari ini selama 1 jam kita akan presentase
hasil dari tugas keterampilan kemarin yang sudah kalian kerjakan minggu kemarin. Untuk 1 jam ini, kita akan hanya satu kelompok. Ya, untuk pembahasannya hanya satu kelompok. Untuk pertemuan hari ini, berapa orang yang tidak hadir? Yang tidak hadir berapa orang? Berapa orang tidak hadir? Chelsea, Alvin, Kevin, itu sudah ada di ini ya, di buku anunya. Sudah di buku absen. Tuh kehadirannya. Sudah diisi ya, nanti tinggal saya tanda tangan. Di buku anunya sudah disimpan di situ ya semua ya. Nanti saya tinggal tanda tangan aja. Aku apa? Pembukaannya? Pembukaan sama penutupnya. Ya, berikutnya. Sudah siap semuanya untuk presentasi hari ini? Sudah siap ya? Tidak ada kendala? Tidak ada kendala tiap kelompok? Tidak ada masalah ya tiap kelompok? Berarti semuanya bahagia hari ini? Ya, cukup bahagia. Mudah-mudahan semua bahagia saat presentasi nanti, tidak ada masalah. Dan saya minta untuk kerjasamanya setiap kelompok bisa berpartisipasi atau istilahnya bekerja sama lah, supaya nanti teman kalian bisa tahu di mana letak kesalahannya. Nah, setiap kelompok nanti saya mengharapkan bisa menyampaikan saran, kritik, ataupun masukan, boleh juga pertanyaan. Ya, nanti yang bertanya saya mengharapkan tidak hanya ketua kelompoknya saja, tapi semua anggota kelompok itu harus terlibat. Karena sesuai dengan tujuan yang ingin saya capai hari ini adalah di 4.1, yaitu di tujuan dari keterampilan untuk materi yang harus kamu kuasai adalah di sini saya mengharapkan nanti kalian itu mampu menguasai materi tersebut, terutama ini di sini adalah materi adalah komposisi fungsi dan impuls secara mandiri dengan uji kompetensi dan penilaian harian. Nah, nanti yang saya nilai nanti untuk kelompok itu adalah, kalau perhatikan kerjasamanya, ya. Nah, terus nanti setelah itu kerjasamanya, setelah kerjasama yang saya nilai itu adalah kemandirian. Terus lagi di dalam kelompok itu tidak ada istilah rasa malu dan tanggung jawab. Itu ada beberapa poin, ada 3 poin. Tanggung jawab, tidak ada rasa malu, kerjasama. Itu tolong diperhatikan. Nah, hari ini yang bertugas untuk menyampaikan hasil karyanya itu adalah kelompok 1. Nah, saya persilakan untuk kelompok 1 untuk persentase kelompoknya hari ini. Silakan. Tes. Enggak ada soalnya. Tes. Selamat pagi, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi bab 2. Sebelumnya perkenalkan nama anggota kami, dengan saya Niken Rembulan Larasati, saya Nabila Selviana Dewi. Saya Muhammad Ali. Misalkan diketahui fungsi Y sama dengan Fx, daerah asal domain adalah semua nilai X yang memenuhi agar nilai fungsi Fx ada atau terdefinisi. Daerah hasil range adalah yaitu semua nilai fungsi Y setelah nilai X disubstitusikan ke fungsi Fx. Misalnya, 1. Untuk Y sama dengan Fx, fungsi linear, domainnya adalah X bilangan real dan range-nya adalah Y bilangan real.
2 untuk Y sama dengan fx fungsi bentuk akar. Domainnya adalah X yang memenuhi fx 0 dan ranknya adalah kurang dari 0 bilangan real. B. Inverse fungsi. Inverse fungsi merupakan proses pembalikan dari menentukan hasil fungsi, maka inverse fungsi ini memiliki arti fungsi kebalikan. 1. Definisi inverse fungsi. Jika fungsi f memetakan A ke B dan dinyatakan dalam pasangan berurutan f sama dengan y, a, dan y, b. Inverse fungsi f adalah relasi yang memetakan b ke a. Inverse fungsi f dinotasikan sebagai f1 dan dinyatakan dalam pasangan berurutan f sama dengan y, x, dan y. Fungsi inverse adalah suatu fungsi yang berkebalikan dari fungsi asalnya. Pada umumnya, inverse fungsi dinyatakan dengan lambang f-1. Inverse suatu fungsi belum tentu berbentuk fungsi. Maka, jika inverse suatu fungsi berbentuk fungsi, inverse tersebut disebut fungsi inverse. Yaitu 1. Ubah bentuk y sama dengan fx menjadi bentuk x sama dengan fy. 2. Tuliskan x sebagai f-1y sehingga f-1y sama dengan fy. 3. Ubah variabel y dengan x sehingga diperoleh rumus fungsi inverse f-1x. Apakah ada yang ingin detailnya? Apakah ada yang ditanyakan? Silahkan. Perkenalkan, nama saya Teresia Amabel Terun dari kelompok 2. Izinkan saya memberikan pertanyaan. Jadinya pertanyaan saya itu apa hubungan fungsi komposisi dengan fungsi inverse? Terima kasih. Hubungan komposisi Operator seperti apa? Atau mau dilemparkan ke kelompok lain? Atau pertanyaan jadi tampung dulu, mungkin dilanjutkan dengan pertanyaan yang lain, bisa? Bisa lanjutkan yang lainnya? Silakan. Apakah ada yang ingin bertanya? Untuk menjawab pertanyaan dari Teresia tadi, untuk komposisi fungsi adalah fungsi yang terdiri dari gabungan dari dua fungsi fx dan fungsi gx. Untuk inverse fungsi adalah fungsi yang hasil dari pembalikan dari fungsi itu sendiri. Sekian. Bisa ditanya balik lagi ke ininya temannya. Apa sudah cukup? Baik, jawaban dari kelompok 1 udah cukup benar dan cukup bagi saya. Terima kasih. Saya lanjutkan, moderator. Mana? Ada yang ingin bertanya lagi? Silahkan.
Perkenalkan, nama saya Kopida dari kelompok 6. Di sini saya akan bertanya, materi yang disampaikan yaitu fungsi komposisi. Apa syarat untuk menentukan fungsi komposisi dan apakah setiap fungsi bisa dikomposisikan? Terima kasih. Saya ingin bertanya tentang materi yang disampaikan yaitu fungsi komposisi. Apa syarat untuk menentukan komposisi dan apakah setiap fungsi bisa dikomposisikan? Terima kasih. Syarat apa tadi? Syarat untuk menentukan komposisi adalah misalkan diketahui fungsi Y sama dengan fx, daerah asal dalam kurung domain adalah semua nilai X yang memenuhi agar nilai fungsi fx ada atau terdefinisi. Daerah hasil dalam kurung range adalah semua nilai fungsinya Y setelah nilai X disubstitusikan ke fungsi fx. Dan apakah semua komposisi bisa dikomposisikan? Tinggal waktu 20 menit lagi ya, karena di 5 menitnya kita ada beri penguatan. Untuk pertanyaan yang kedua tadi, apakah semua komposisi bisa dikomposisikan? Tidak, karena apabila komposisi itu tidak memenuhi syarat, itu tidak bisa dikomposisikan. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Saya sudah cukup paham. Terima kasih. Cukup sekian dari presentasi kami. Terima kasih, selamat pagi. Iya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Kita kembali. Selamat kembali ke tempatnya tadi, ke duduknya. Ya, terima kasih banyak ya kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya kemarin, yaitu saya mengharapkan di sini adalah PPT inovatif, ya, PPT inovatif dan kreatif yang kalian bikin sendiri, hasil karya kalian itu sendiri. Nah, berikutnya saya akan memberikan penguatan ya dari apa yang disampaikan oleh teman kalian tadi, kelompok kalian tadi. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyampaian kelompok, ya, yang perlu kalian perhatikan biar nanti kelompok berikutnya, kelompok 2 dan seterusnya sampai dengan kelompok 10 ya kita. Nah, tidak ada lagi rasa takut, tidak ada rasa grogi, tidak ada lagi rasa yang seperti apa gitu ya, biar kalian itu bisa lebih tenang lagi, nggak usah gugup, karena kelihatan sekali bahwa kelompok 1 tadi tidak begitu tenang, gugup, tapi saya lihat itu sudah keren, sudah bagus, sudah mantap, tinggal diperbaiki ada beberapa hal, ya. Nah, untuk lebih termotivasi lagi, yang paling termotivasi lagi yang saya lihat adalah keberanian. Nah, sini keberanian dari kelompok 1. Karena mereka adalah kelompok 1, kelompok pertama presentasi kita, tapi mereka sudah ada jiwa keberaniannya. Nah, itu yang penting ya. Dan ini untuk pembelajaran untuk kelompok berikutnya, biar tidak ada lagi yang salah-salah. Biar ada kesiapannya cukup matang seperti itu. Ya. Nah, saya hanya memberikan penguatan, ada beberapa dari yang kelompok tadi kan ada beberapa pertanyaan tadi. Ada berapa? Ada 2 pertanyaan. Yang pertama dari siapa? Dari kelompok berapa tadi? Dari kelompok 2 ya. Apa tadi pertanyaannya, Nak? Ya tadi dijawab seperti apa, Nak? Jawab tadi hubungannya. Ada ya, pasti ada ya hubungannya. Karena kalau fungsi ke posisi itu pasti ada kaitannya dengan fungsi inverse.
Nah, kita mencari dulu fungsi komposisi, baru ketemunya fungsi invers. Seperti itu ya. Makanya saling berhubungan mereka berdua. Kalau persamaan fungsi komposisi, nah nanti kita akan bentuk menjadi fungsi invers. Makanya ada hubungan keterkaitan antara mereka berdua. Ya, jadi sudah jelas ya. Pokoknya sudah jelas bahwa sudah disampaikan oleh tadi kelompok 1 menekankan bahwa ada hubungannya antara komposisi dan invers. Nah, berikutnya untuk pertanyaan yang kedua. Apa tadi pertanyaan yang kedua? Apa? Tadi yang pertanyaan kedua? Pertanyaan kedua apa Apa tadi? syarat komposisi fungsi dan apakah semua komposisi bisa Nah, dikomposisikan? ya syaratnya tadi sudah sudah jelas sekali ya syaratnya. Sudah ada jelas sekali syarat untuk posisi itu adalah fx-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Itu syarat utamanya. Kalau dia memenuhi syarat berarti setiap fungsi itu bisa diposisikan. Berarti sudah jelas di situ ya, tidak ada yang diragukan lagi. Oke, karena waktu kita udah habis, sebelum mengakhiri, ada kelompok mana yang mau menarik kesimpulan dari pertemuan kita hari ini? Kelompok mana? Silakan, kelompok berapa? Silakan. Satu kelompok untuk menarik kesimpulan apa yang didapat pada hari ini. Ya, apa yang didapat pada hari ini? Kelompok 2? Ya, bisa ya? Nah, silakan. Nyapanya apa sih? Kesimpulan dari hasil presentasi kelompok 1 pada materi bab 2, yaitu komposisi fungsi dan invers fungsi adalah komposisi fungsi dan invers fungsi memiliki hubungan yang saling berkaitan, yaitu invers fungsi tidak dapat hadir atau tidak ada jika tidak ada materi komposisi fungsi. Dan komposisi fungsi itu memiliki syarat-syarat tertentu dalam mengkomposisikan suatu angka atau suatu nilai. Dan invers fungsi adalah kebalikan atau nilai kebalikan dari komposisi fungsi tersebut. Terima kasih, sekian dari saya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok ini yang sudah bersemangat sekali ya untuk menyampaikan kesimpulannya. Ya, untuk minggu depan jangan lupa kita akan lanjutkan lagi kelompok 2 dan kelompok 3 ya. Minta tolong kerjasamanya, persiapkan diri kalian untuk presentasi kelompoknya biar lebih mantap lagi. Untuk saya cukup sampai di sini. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Berka. Ya, selamat pagi Bapak. Gimana perasaannya hari ini? Sangat senang sekali, luar biasa sekali Pak. Apa yang bikin Bapak senang hari ini? Saya senang sekali hari ini karena bisa bertemu lagi dengan Bapak dan bisa berbagi lagi Pak. Iya. Untuk ini. Bapak senang sekali kan karena pulang piknik kemarin. Iya. Banyak Iya. dapat ini ya Pak Banyak ya. pengalaman yang saya dapatkan. Pemandangan yang indah. Iya, benar. Bisa healing. Iya, benar Pak. Dan mudah-mudahan apa yang Bapak temui waktu di perjalanan bisa membawa energi yang dibagikan kepada rekan-rekan dan teman-teman siswa di Iya, kelasnya. Nah, beberapa waktu yang lalu kita pernah berbincang-bincang nih Pak tentang kegiatan pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas. Iya. Pada saat sebelum saya masuk menemani mengunjungi kelas Pak Berkat, Bapak sudah menekankan pada sikap kritis berani untuk berpendapat. Iya. Pada topik apa kalau nggak salah Pak waktu itu? Topiknya kemarin Komposisi, itu. Oh iya, komposisi fungsi. fungsi, Iya, Ya. benar. Nah, dari tujuan apa namanya Bapak ingin meningkatkan kemampuan mengajar dan juga ingin meningkatkan kualitas pembelajaran yang Bapak harap melalui sikap kritis dan kemandirian serta keberanian siswa. Apakah tujuan itu sudah Bapak lihat tercapai atau belum? Secara keseluruhan waktu saya mengajar kemarin Pak, itu sudah tercapai. Memang ada beberapa yang belum terlihat tercapai Pak, terutama di dalam kemampuan mereka untuk berpendapat. Itu Pak, kelihatannya di situ mereka lebih berpendapatnya agak kurang Pak di situ.
Setelah Bapak melihat itu sebagai kekurangan, apa ini rencana pengembangan yang akan Pak Berkat lakukan berikutnya? Yang saya lakukan berikutnya, mungkin saya akan merubah strategi saya lagi, Pak. Yang lebih baik, bukan strategi yang kemarin. Saya menekankan lagi, karena saya melihat kesiapan dari siswa itu sendiri yang kurang begitu matang. Betul. Dalam presentasinya, Pak, yang mereka melakukan. Karena makanya untuk berpendapat mereka itu agak kurang karena tidak ada kesiapan dari mereka. Nah, nanti kemudian akan merubah strategi lagi supaya mereka lebih semangat lagi, termotivasi lagi untuk memberikan pendapat yang lebih baik lagi, Pak, dari kemarin. Ya, betul, Pak. Karena kehadiran saya di kelas itu rupanya saya amati setelah saya pelajari itu juga mempengaruhi Benar sekali. kondisi kelas. Apakah nanti strateginya saya juga turut bicara dulu, menjelaskan tujuannya supaya teman-teman siswa tidak bingung bahwa kita akan rutin melakukan kunjungan kelas, atau bagaimana menurut Bapak yang baik? Kalau menurut saya ya bisa, Pak. Kalau menurut saya yang lebih bagus itu adalah kita komunikasi dulu dengan siswa, biar siswa lebih siap lagi dan mereka lebih percaya diri lagi dan bisa lebih berani lagi karena mereka sudah lebih tahu kegiatan kita gitu, Pak. Jadi tujuan pengembangan berikutnya Bapak tetap meminta atau mengharapkan sikap kritis siswa, kemandirian dan keberanian ini melalui strategi lain. Iya. Kalau boleh tahu, Pak, strategi apa itu yang akan Bapak lakukan? Strateginya mungkin yang pertama saya lebih meningkatkan lagi untuk komunikasi, dan yang kedua untuk menambah lagi informasi. Itu, Pak, penekanan dua itu saja menurut saya yang pertama komunikasi dan informasi. Mungkin di situ saya kurangnya, Pak. Iya, baik. Kemudian yang dari observasi atau yang kegiatan kelas yang sudah kita ikuti bersama, kekurangannya tadi adalah kelasnya belum siap. Kemudian mereka juga sepertinya terkejut, kaget. Nah, untuk mengantisipasi kekurangan ini kita akan melakukan komunikasi, diskusi. Benar. Nah, kira-kira ada hal lain tidak, Pak, yang menjadi alternatif kalau dua ini sudah kita persiapkan, ternyata kelasnya juga masih belum memenuhi harapan Bapak? Kira-kira apa ini yang mau akan kita lakukan lagi? Yang kita lakukan lagi, mungkin ada alternatif lain lagi, Pak. Kalau menurut saya lebih pendekatan lagi kalau misalnya kita komunikasinya hanya satu arah, kita lebih komunikasi yang lebih detail lagi. Mungkin ada salahnya di komunikasinya seperti itu, Pak. Apakah kira-kira itu durasinya perlu ditambah? Iya, benar, Pak. Untuk durasi juga perlu ditambah. Karena kemarin kita kan hanya satu jam pelajaran. Mungkin durasinya lagi. Selain durasi, apakah kecepatan kita berbicara juga perlu benar juga, Pak. Jadi kita perlu bicara yang pelan, Pak, ya? Iya, benar, Pak. Apakah sound system perlu kita siapkan juga? Nah, perlu juga, Pak. Itu kemarin ada kendalanya di situ. Kan? Iya, benar. Nah, ada berapa siswa yang duduk di belakang itu kalau dia berbicara suaranya agak kecil. Iya, benar, Pak. Nanti kita siapkan juga untuk sebagai kelas percontohan. Iya. Nah, kedepannya ini, Pak, selain di kelas 10 yang sudah Bapak masuk, ini kan sebentar lagi akan masuk tahun ajaran baru. Iya. Dan Pak Berkat pasti masih mengajar di kelas 10. Ya, kelas 10. Benar, Pak. Kira-kira pengalaman apa yang akan Bapak petik dari supervisi dan coaching ini? Oh iya, pengalaman saya yang pertama, saya lebih berkomunikasi lagi dengan siswa dan juga dengan coachnya. Di sini saya kan kelemahannya di situ adalah bahwa saya kurang komunikasi, Pak, dan juga untuk waktu juga nanti kan harus dimaksimalkan dan perlu ditambah juga, dan juga untuk perlengkapan yang menunjang dari supervisi itu tadi seperti audio tadi, biar lebih ditingkatkan lagi, biar disediakan lagi, seperti itu, Pak, menurut saya. Ya, betul. Dan ini catatan observasi juga, mohon maaf ini, Pak. Iya. Sepertinya
belum kelihatan diferensiasi karena siswa kita kan beragam, Iya. berbeda-beda kemampuannya. Mungkin itu nanti strategi yang akan kita lakukan berikutnya, diferensiasi. Dan selanjutnya kemarin waktu Bapak masuk karena waktunya juga terbatas, ada bagian yang dilupakan untuk Iya. berpihak kepada murid itu. Iya. Seperti menciptakan kelas yang menyenangkan, bahagia, menanyakan perasaannya, ice breaking. Iya, Nah, ini benar. mungkin nanti Saya perlu kelupaan. ya dimasukkan dalam Iya, benar, Pak. strateginya sebagai bagian dari rencana tindak lanjut, Iya, Pak ya. Kalau RPP-nya saya lihat sudah cukup baik seperti yang dilakukan oleh MGMP dan juga setiap pertemuan guru-guru mata pelajaran matematika juga sudah diberitahukan seperti itu. Mungkin berikutnya akan lebih baik jika ada sosial emosional, Iya. ada diferensiasi, ada untuk memecahkan keheningan, mengaktifasi kelas. Iya. Nah, kalau Bapak nanti memiliki kesulitan, saya siap untuk mendampingi dan membantu Iya, Bapak sebagai terima kasih co-teacher banyak. di kelas itu. Iya, Pak. Ya, mohon izin Pak Iya. Berkat sebagai rencana tindak lanjut kita Iya. nanti. Dan ini akan dapat tantangan ini, Pak. Kira-kira menurut Bapak tantangan dari rencana kita ini apa aja ya? Kalau tantangan itu yang pasti kan kita adaptasinya itu, Pak. Adaptasi. Adaptasi itu yang penting. Karena udah terbiasa kan dengan pola mengajar yang paling tidak kan kita mengajar yang instan. Nah, kita kan ini kan menuju ke berdiferensial itu. Nah, itu Pak tantangannya untuk beradaptasi lagi memulai yang baru itu memang agak perlu perjuangan lah. Ya. Gitu Iya, Pak iya. menurut saya. Nah, Bapak sudah melihat itu tantangannya. Kira-kira menurut Bapak yang pihak mana yang nanti akan Bapak ajak untuk mempertahankan komitmen ini? Atau menolong Bapak ini siapa aja yang nanti akan Iya. Bapak ajak? Yang pasti itu teman sejawat saya yang pasti sama-sama karena ini kan karena kami kan punya EGMP, nah mungkin saling membantu nanti karena kami punya komunitas juga di SMA ini kami saling membantu Pak, dan juga dari pihak sekolah juga Iya, iya. saling berkolaborasi. Betul, seperti betul. itu Pak. Nah, karena ini adalah jangka panjang Pak ya, Iya. dan situasinya juga bisa berubah sesuai dengan siswa atau murid yang kita hadapi. Apakah Bapak berkenan nanti di pertemuan berikutnya kita lakukan rekaman lagi atau simulasi lagi, lalu kita lihat lagi di mana yang sudah Bapak capai atau mana lagi yang perlu kita perbaiki, dan juga sekaligus menjadi bahan riset kita bagi kemajuan sekolah ini. Mohon persetujuannya gimana? Iya Pak, saya siap aja Pak untuk melakukan video lagi biar lebih baik lagi untuk riset ini Pak. Ya. Biar kita ketemu yang berdiferensial yang diharapkan. Baik. Kira-kira menurut Bapak waktu yang tepat untuk kita memulai perbaikan ini kapan? Kalau saya diberi waktu, kalau bisa minggu depan atau Tahun ajaran baru? ajaran baru, iya Iya. Pak. Karena kita Kan setelah orangnya ajaran. Berbeda juga, Iya. substansinya juga Iya. berbeda, situasinya juga berbeda. Karena kadang-kadang kita juga perlu sadari, mungkin siswa kita itu sebenarnya bosan dan kita, Iya. gini yang harus kita sesuaikan. Iya, benar Pak. Baik, Pak Berkat, ada hal-hal lain yang menarik dari kegiatan coaching ini yang menurut Bapak bisa jadi masukan bagi kami? Untuk Mungkin ini saya terlalu menekan atau mengintimidasi atau bagaimana? tidak ada Pak, saya cukup bahagia dengan Oh, bagus. dengan apa yang Bapak sampaikan bisa untuk motivasi untuk saya juga Oh, dan iya. saya lebih baik. Ya, baik. Terima kasih atas waktu yang telah Pak Berkat sisihkan Iya. di antara kesibukan, dan ini juga ada kegiatan yang harus Bapak ikuti, dan mudah-mudahan tidak lama lagi kita berdiskusi lagi ya Pak ya. Mohon bisa dibantu lagi Iya, agar pelajaran matematika ini tetap menjadi pelajaran yang menyenangkan benar. bagi semua peserta didik kita, dan juga membahagiakan bagi guru. Iya, amin. Terima kasih. Terima Selamat pagi kasih, Pak. selamat pagi.